Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Fang Yuan, beberapa saat yang lalu, berbicara dengan kehendak Mo Yao dan beberapa kalimat ini dipertukarkan secepat kilat. Sayangnya, kehendak Giant Sun memperhatikan momen kecil ini dan menyerang pada titik ketika Fang Yuan sedikit terganggu. Keinginan Giant Sun memiliki metode yang luar biasa dalam mengendalikan pertarungan, dia bahkan lebih kuat dari Fang Yuan dalam menangkap peluang pertempuran. Bam! Ledakan keras. Fang Yuan jatuh ke tanah dengan keras, batu terbang dan tanah sedikit bergetar. Kehendak matahari raksasa mengikuti dari dekat setelahnya. Menambahkan garam ke luka, itu berubah menjadi pedang emas lagi, bilahnya sangat tajam dan cepat, menusuk setelah meninggalkan jejak emas di udara. Fang Yuan tidak punya cara untuk melawan, pada saat krusial, kehendak Mo Yao memanipulasi paviliun air dan mengubahnya kembali menjadi baju besi cair, melestarikan nyawa Fang Yuan. Kehendak matahari raksasa menusuk lagi dan lagi, menyebabkan riak besar muncul di baju besi cair. Cepat, cepat berdiri. Kehendak Mo Yao berteriak dengan cemas. Fang Yuan mengertakkan gigi, dia menggunakan lengan kirinya yang tersisa untuk menopang tubuhnya dari tanah, menahan dampak kuat dari kehendak Giant Sun saat dia berdiri. Tidak ada gunanya, kamu tidak bisa membunuhku. Aku telah menyimpan semua esensi abadimu sendiri, matahari raksasa, di bukaan abadiku. Hahaha, Fang Yuan tertawa gila-gilaan, mencoba mematahkan semangat juang keinginan Giant Sun. Tapi kata-katanya menyebabkannya menjadi lebih marah. Serangan menjadi lebih cepat, dia menusuk beberapa kali frekuensi aslinya. Retak-retak. Karena dia telah melampaui batasnya, pikiran kehendak matahari raksasa juga menghancurkan diri mereka sendiri. Tetapi karena serangan yang marah, baju besi cair tidak bisa bertahan melawannya, kadang-kadang, pedang akan menembus. Fang Yuan tertawa tanpa henti, saat dia melindungi otaknya. Selain itu, selama pikirannya terlindungi, dia tidak akan diserang oleh kehendak Giant Sun, dia tidak peduli berapa kali organnya ditusuk. Armor cair itu ditembus terus-menerus, tetapi juga pulih dengan cepat. Memancarkan cahaya biru, tubuh Fang Yuan dipelihara saat luka-lukanya sembuh. Cepat menghindar, pada tingkat ini, esensi abadiku menghabiskan terlalu cepat. Keinginan Mo Yao mengingatkannya dengan panik. Tidak. Ini adalah kesempatan langka. Kita harus menahannya. Fang Yuan menolak, berdiri di tempat yang sama menahan serangan panik dari kehendak matahari raksasa, bahkan jika esensi abadimu habis, kamu dapat meminjamkan paviliun air kepadaku, aku masih memiliki lebih dari 20 manik-manik esensi abadi anggur hijau. Keinginan matahari raksasa menjadi gila, dia melakukan sesuatu yang sangat bodoh, yaitu mengkonsumsi pikirannya sendiri untuk serangan yang kuat. Pada tingkat ini, jumlah pikiran yang dia hancurkan akan melampaui kerusakan yang telah saya berikan padanya. Ini, kehendak Mo Yao menjadi sangat ragu-ragu. Keduanya menghabiskan sumber daya secara intensif, jatuh ke dalam jalan buntu. Haruskah kita pergi dan membantu leluhur tua? Pemimpin suku Gugu Long bertanya. Sementara Fang Yuan melawan kehendak Giant Sun, Hei Loulan memimpin semua orang dan menangkap banyak cacing gu, mereka telah memulihkan kekuatan pertempuran mereka. Alasan mereka bisa menangkap cacing gu dengan mudah adalah karena masih banyak cacing gu di dalam kerudung angin, sementara itu, jumlah tangan tak berbentuk semakin berkurang. Dengan cacing gu yang mereka miliki, mereka tidak lagi takut. Selain itu, karena mereka melihat bahwa Fang Yuan berada di tanah menerima pukulan dari kehendak Giant Sun, bukan hanya Gu Guolong, Master Gu lainnya juga tergerak dan ingin masuk dan bertarung. Hei Loulan terdiam, memperhatikan sekeliling. Selubung angin asimilasi terus menyebar, dinding angin semakin tebal karena ruang di dalamnya tanpa henti terjepit di antaranya. Dari naluri bertahan hidup mereka, cacing gu hanya bisa terbang ke dalam. Dengan demikian, kepadatan cacing gu menjadi lebih tinggi, mereka ada di mana-mana. Faktanya, terkadang, seorang gu master hanya perlu mengulurkan tangannya dan meraih di sampingnya untuk menangkap cacing gu. Retak-retak. Di tanah di bawah, retakan mulai terbentuk, ini adalah tanda bahwa area itu runtuh. Jauh. Lingkaran cahaya bulat besar tercipta lagi.
Kebijaksanaan Gu, yang telah dikirim terbang oleh kehendak matahari raksasa sebelumnya, tampaknya telah merasakan bahaya pemusnahan saat mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menentang nasibnya, mencegah keberadaan lain mendekatinya. Semua ini menunjukkan bahwa, tidak banyak waktu tersisa. Hei Loulan memutuskan untuk tidak menunggu lagi, dia mengangguk dan berteriak, semuanya dengarkan perintah saya, kita akan menyerang bersama, jangan menyebabkan konflik internal dan melemahkan serangan kita. Semua orang mengangguk, ekspresi mereka serius. Bagi mereka, membunuh Fang Yuan sama dengan selamat dari krisis ini. Namun, tepat ketika Hei Loulan dan yang lainnya hendak menyerang, kehendak Giant Sun tiba-tiba tertawa keras, Fang Yuan, kamu telah jatuh ke dalam perangkapku. Mengatakan ini, dia mundur dengan cepat. Wills hampir tidak memiliki masa, dia mundur sesuka hatinya, mengambil sejumlah besar langkah mundur dalam sekejap mata. Apa? Pupil Fang Yuan menyusut, dia melihat tangan tak berbentuk meraihnya. Dia berteriak kaget, tangan tak berbentuk 7 jari. Ternyata, ketika keinginan Giant Sun berpura-pura bertarung dengan Fang Yuan, bahkan menggunakan penghancuran diri untuk memikat Fang Yuan agar melakukan tank, serangannya yang hiruk-pikuk hanya untuk menarik semua perhatian Fang Yuan, untuk mengaburkan pandangannya sehingga tangan tak berbentuk ini bisa terpancing. Di tabir angin, meskipun ada penurunan jumlah tangan tanpa bentuk, sejumlah besar dari mereka masih tersisa. Kehendak matahari raksasa tidak memiliki esensi abadi, dia tidak dapat menggunakan Gu abadi, tetapi dia tidak pernah mengandalkan Hei Loulan dan yang lainnya, rencananya adalah menggunakan kekuatan eksternal yang disebut tangan tanpa bentuk. Dia membagi sebagian kecil dari keinginannya, membawa beberapa Gu abadi untuk menarik tangan tak berbentuk itu. Tangan tanpa bentuk itu lebih cepat dari kehendak matahari raksasa, kehendak matahari raksasa dengan demikian terbagi menjadi 10 surat wasiat yang membawa Gu abadi masing-masing secara berkala. Begitu tangan tak berbentuk itu mendekat, dia akan menghancurkan Gu abadi. Tangan tak berbentuk itu tidak memiliki keuntungan apapun, setelah merasakan aura Gu abadi berikutnya, itu akan berlalu. Dengan cara ini, setelah kehendak Giant Sun kehilangan 8 Gu abadi, tangan tak berbentuk itu akhirnya terpancing. Cepat hindari, kehendak Mo Yao berteriak. Sudah terlambat. Fang Yuan sudah melesat pergi, secara bersamaan mengaktifkan elang bangkit Gu. Tapi itu tidak ada gunanya, dia membutuhkan waktu untuk berakselerasi, tetapi tangan tak berbentuk itu sudah tiba. Pada saat hidup dan mati, kehendak Mo Yao menghela nafas muram, dia tiba-tiba mengaktifkan paviliun air dan membuatnya meninggalkan Fang Yuan, menabrak tangan tak berbentuk 7 jari. Tangan tak berbentuk 7 jari meraih, dan segera mengambil peringkat 7 Gu abadi yang merupakan bagian dari paviliun air. Harmoni air Gu, pergi. Paviliun air adalah peringkat 7 rumah Gu abadi, terdiri dari lebih dari 3.000 cacing Gu, masing-masing cacing Gu saling terkait dan terhubung satu sama lain. Inti mereka adalah harmoni air peringkat 7 Immortal Gu. Selain itu, ada 2 Gu pendukung Gu abadi, gerakan peringkat 6 jejak gelombang duniawi Gu abadi, dan jalur kebijaksanaan Immortal Gu di Light in Water and Mountain. Saat ini, satu-satunya inti, harmoni air Immortal Gu, diambil oleh tangan tak berbentuk, paviliun air segera rusak. Hahaha, mari kita lihat apa yang bisa kamu gunakan untuk memblokirku sekarang. Kehendak Giant Sun tertawa terus-menerus, dia membayar harga yang sangat besar dan mendapatkan hasil yang ingin dia lihat. Tinju tak berbentuk membawa harmoni air Gu dan terbang ke langit. Cepat hancurkan. Kehendak Mo Yao berteriak, sisa dari lebih dari 3.000 cacing Gu membawa esensi abadi kurma merah saat mereka melayang di sekitar Fang Yuan. Tanpa pengingatnya, Fang Yuan sudah mulai melakukan itu. Dia menggunakan semua gerakannya Gu, mengejar tinju tak berbentuk dan menyerang dengan ganas. Kehendak matahari raksasa mendengus, menghalangi mereka. Kami akan menyerang juga. Hei Loulan dan yang lainnya melihat kesempatan bagus dan datang untuk bergabung, mencoba menggagalkan rencana Fang Yuan. Kamu datang pada waktu yang tepat. Kehendak Giant Sun dipuji dengan keras, dia mengubah taktik pertempurannya dan berhenti memblokir Fang Yuan, berubah menjadi pelangi cerah dan menyerangnya sebagai gantinya. Fang Yuan dihadapkan dengan serangan Gu Masters, tetapi dia tidak keberatan, dia bisa menggunakan Raja Zombie Surgawi 6 lengan untuk melawan mereka. Tapi serangan kehendak Giant Sun sangat mengancam baginya. Kehendak Giant Sun sama sekali tidak menghalangi Fang Yuan,
Taktik pertempurannya adalah, silakan kejar, aku akan membiarkanmu. Dalam proses mengejarnya, aku akan membunuhmu. Paviliun air hancur, keinginan Mo Yao tidak bisa lagi memberinya pertahanan apapun. Fang Yuan masuk ke dalam situasi yang lebih berbahaya, Hei Loulan dan serangan yang lainnya merepotkan, mereka menghalangi kecepatannya. Pop, kehendak matahari raksasa terbanting, berubah menjadi sekop biksu saat dia mengubah arah, memotong cacing gu yang beredar di sekitar Fang Yuan menjadi 2 segmen. Oh tidak, esensi abadi kurma merahku. Mo Yao lengah, tidak hanya banyak cacing gu yang dihancurkan oleh kehendak matahari raksasa, esensi abadi kurma merah diambil oleh kehendak matahari raksasa. Sudah ada beberapa esensi abadi kurma merah yang tersisa, sekarang mereka benar-benar hilang. Mo Yao tercengang. Mo Yao, aku akan membuka bukaanku, cepat masuk. Fang Yuan berteriak, mundur dengan cepat pada saat yang bersamaan. Teknik kehendak matahari raksasa sedang berlangsung dan dia tidak bisa segera mengejar, Fang Yuan mampu menarik jarak tertentu. Dia mendengus, terbang dengan cepat mengejar. Selama waktu ini, kehendak Mo Yao memindahkan gu abadi yang tersisa dan bersama mereka memasuki lubang abadi Fang Yuan. Cepat pinjamkan jejak gelombang duniawi gu padaku. Fang Yuan mendesak. Kehendak Mo Yao tidak ragu-ragu sama sekali, berteriak, karena saya tidak memiliki esensi abadi yang tersisa, saya akan meminjamkan gu ini kepada Anda. Meskipun Fang Yuan telah memperoleh banyak gu abadi sebelumnya, dia tidak punya waktu untuk menyempurnakannya, dia hanya bisa menekannya dengan keinginannya. Hanya ada 2 gu yang tidak dia tekan dengan keinginannya, pria Bai Yun Seng seperti sebelumnya dan lanskap seperti sebelumnya. Sangat disayangkan bahwa dia tidak mendapatkan izin Bai Yun Seng, sehingga Fang Yuan tidak dapat menggunakannya. Setelah mendapatkan persetujuan Mo Yao, Fang Yuan segera menggunakan gu abadi peringkat 6. Dia berteriak sambil menggunakan satu manik-manik esensi abadi anggur hijau, mengaktifkan jejak gelombang duniawi. Gu ini seperti ubur-ubur, seukuran kepalan tangan bayi, membungkus esensi abadi anggur hijau saat memakannya. Swoosh! Gelombang besar muncul di bawah kaki Fang Yuan, membawa Fang Yuan pergi dengan kecepatan tinggi, menarik jarak dari kehendak matahari raksasa. Jejak gelombang duniawi adalah gu abadi peringkat 6. Meskipun Fang Yuan bukan jalur air gu immortal, dia memiliki kultivasi peringkat 6 dan dapat mengaktifkannya sepenuhnya. Keinginan Giant Sun tercengang, ini adalah pertama kalinya Fang Yuan bisa mengabaikannya sejak pertempuran dimulai. Tapi dia hanya sedikit terkejut, mencibir segera setelahnya, jika ini adalah dunia luar, aku tidak akan berdaya melawanmu. Tetapi di dalam tabir angin asimilasi ini, ruang menjadi lebih terbatas. Silakan lari, seiring berjalannya waktu, pada akhirnya aku akan menangkapmu. Menyerah untuk berjuang, Anda menghancurkan 88 gedung yang sejati dan menghancurkan tanah yang diberkati istana kekaisaran, dan Anda masih ingin pergi. Huff, jangan pikirkan hal yang mustahil, kamu adalah daging mati. Jangan khawatir, jika aku mati, aku akan menyeret kalian semua bersamaku, jangan berpikir untuk pergi tanpa cedera. Fang Yuan mengertakkan gigi, wajah hijau dan taringnya yang tajam membuatnya terlihat sangat keji dan kejam. Kalau begitu datang dan berperang, jangan lari jika kamu punya nyali. Meskipun kehendak Giant Sun tidak bisa mengejar Fang Yuan, dia mengejar di belakang dengan niat membunuh yang mengancam. Fang Yuan tidak berani melawannya. Dia tidak memiliki paviliun air untuk melindungi otaknya, begitu dia mengungkap kelemahan dalam pertempuran, kehendak matahari raksasa akan menyerang pikirannya. Pada saat itu, dia akan jatuh ke dalam kebingungan lagi dan tidak dapat berpikir. Dia akan menjadi daging di balok pemotong, tanpa cara untuk melawan. Namun, kata-kata wasiat Giant Sun sebelumnya tidak salah. Saat tabir angin asimilasi menyebar, ruang akan menjadi lebih kecil. Akhirnya, itu akan menjadi kecil sampai-sampai Fang Yuan tidak bisa menghindar, dan akan dibunuh oleh kehendak matahari raksasa. Matahari raksasa, aku mengakui kekuatanmu. Tapi jangan lupa bahwa semua esensi abadi matahari raksasa Anda ada di lubang abadi saya. Tanpa esensi abadi, bagaimana Anda akan menggunakan Immortal Gu? Kamu tidak memiliki kesempatan untuk menembus tabir angin asimilasi hanya dengan mengandalkan keinginan khususmu. Pikiran Fang Yuan berpacu saat dia mencoba bernegosiasi dengan kehendak Giant Sun. Ingin bernegosiasi? Hahaha. Kehendak Giant Sun tertawa keras,
tidak menyembunyikan kebencian di dalamnya, mengapa aku harus bernegosiasi denganmu? Bukankah akan sama jika aku membunuhmu dan merebut kembali esensi abadi dari bukaan abadimu? Mengapa kamu tidak mencoba menghancurkan esensi abadi, kamu bahkan mungkin berhasil. Keinginan Giant Sun percaya diri. Bukannya esensi abadi tidak dapat dihancurkan, tetapi saat ini tidak mungkin. Jika Fang Yuan menghancurkan esensi abadi di bukaan abadinya sendiri, esensi abadi asing akan menimbulkan kerusakan serius pada bukaan abadinya, ini akan sama dengan mencari azabnya sendiri. Jika dia menghancurkan esensi abadi di luar tubuhnya, aura esensi abadi yang tersebar malah akan membantu keinginan matahari raksasa untuk mengaktifkan Gu abadi. Fang Yuan, saya tidak akan berkompromi. Kamu tidak bisa melawanku dan juga tidak bisa melarikan diri. Apa yang masih bisa Anda lakukan? Biarkan saja, mati dengan cepat. Keinginan Giant Sun diejek saat mengejar. Fang Yuan tidak menanggapi dan hanya berkonsentrasi untuk melarikan diri. Seiring berjalannya waktu, tabir angin asimilasi merayap semakin dekat, itu tidak mengeluarkan suara, tetapi melahap segala sesuatu di jalannya, mengasimilasi segalanya. Ruang tempat Fang Yuan bisa melarikan diri menyusut. Saat kehendak Giant Sun mencegat jalurnya, Fang Yuan menghadapi bahaya besar di sekitarnya. Keinginan matahari raksasa, aku akan berdiri di sini, apakah kamu berani datang? Fang Yuan tiba-tiba berdiri diam dan berhenti menggunakan jejak gelombang duniawi Immortal Gu. Namun, kehendak Giant Sun berhenti mengejar, mereka masih ratusan langkah jauh, tetapi tidak berani mendekat. Aku sudah berharap kamu akan membuat pilihan seperti itu. Dia mengejek dengan jijik, tapi lalu apa? Anda hanya menunda kematian Anda beberapa saat. Aku akan melihat saat kamu mati. Area tempat Fang Yuan berdiri adalah area yang ditutupi oleh cahaya kebijaksanaan. Cahaya kebijaksanaan adalah kutukan kehendak matahari raksasa, keinginan matahari raksasa hanya bisa menghentikan pengejarannya. Melalui pertempuran yang intens ini, keinginannya yang tersisa hanyalah volume pria dewasa, dan tidak bisa lagi menahan kelelahan yang lebih parah. Fang Yuan, umurmu. Kehendak Mo Yao memperingatkan. Tidak ada cara lain, katakan padaku, apalah yang bisa saya lakukan dalam situasi ini. Fang Yuan mengertakkan gigi, nadanya dipenuhi dengan kebencian dan ketidakberdayaan yang ekstrim. Berdiri dalam cahaya kebijaksanaan, Fang Yuan dapat dengan jelas merasakan umurnya berkurang tanpa henti, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Keinginan Giant Sun sangat membencinya dan tidak memberinya kesempatan untuk berkompromi. Menghela nafas. Kehendak Mo Yao menghela nafas panjang, ini hanyalah perjuangan di pintu kematian. Mungkin kebijaksanaan Gu mungkin berhenti mengirimkan cahaya kebijaksanaan di saat berikutnya. Fang Yuan terdiam. Kehendak Giant Sun tiba-tiba berteriak kepada kelompok Hei Loulan, hadapi pencuri ini. Sebagian besar Gu pertahanannya telah tewas dalam pertarungan kita. Paksa dia lebih dekat ke kebijaksanaan Gu di mana cahaya kebijaksanaan jauh lebih kuat, rentang hidupnya akan habis lebih cepat. Biarkan aku melihat berapa banyak umur yang bisa dia siakan. Kelompok Hei Loulan segera menerima perintah itu. Bahkan Hei Loulan dengan fisik bela diri sejati kekuatan besarnya tidak ingin melawan Fang Yuan dalam pertempuran jarak dekat. Mereka sudah lama berdiskusi sebagaimana pantasnya dan sekarang, semuanya menggunakan serangan jarak jauh. Di dalam cahaya kebijaksanaan, Fang Yuan mendengus dingin dan menggunakan Gu-nya untuk melakukan serangan balik dengan serangan jarak jauhnya sendiri sambil mempertahankan Gu yang bertahan. 4 hingga 5 lapis penghalang cahaya menutupi tubuhnya, puluhan perisai tulang melayang di sekelilingnya, dan kadang-kadang, penghalang batu muncul dari tanah untuk melindunginya dari serangan kelompok Hei Loulan. Gu manusia defensif biasa tidak banyak berguna melawan kehendak matahari raksasa. Tapi mereka masih efektif dalam berurusan dengan Master Gu Fana ini. Fang Yuan mengolah jalur kekuatan dan tidak menghususkan diri dalam pertempuran jarak jauh. Namun, dia tidak kekurangan cacing Gu yang menyerang jarak jauh, hanya saja mereka tidak mengikuti sistem pertarungan yang tepat. Lebih penting lagi, dia memiliki esensi purba yang tidak terbatas. Dengan demikian, dia tidak dirugikan dan situasinya bahkan berkali-kali lebih baik dibandingkan ketika dia bertarung dengan kehendak matahari raksasa. Percepat serangan, jangan berhenti sebentar pun. Bahkan jika dia memiliki esensi purba yang tidak terbatas, Gu Fana tidak dapat diaktifkan tanpa henti.
Hei Loulan berteriak. Benar, Mortal Gu bukanlah Gu abadi dan memiliki batas untuk apa yang bisa mereka tahan, mengaktifkannya tanpa henti hanya akan menyebabkan mereka runtuh. Ye Lui Sang juga menambahkan, mereka adalah pemimpin suku-suku Hei dan suku Ye Lui, mereka sangat memahami situasinya. Gu adalah esensi langit dan bumi, pembawa Dao Agung. Pada dasarnya, mereka adalah alat. Setiap alat memiliki penggunaannya masing-masing. Semakin banyak mereka digunakan, dan ketika beban pada mereka melewati batas, mereka akan mulai rusak. Ketika Master Gu Fana menggunakan Gu Fana, mereka hanya bisa mengaktifkan cacing Gu beberapa kali karena keterbatasan esensi purba, sehingga kekurangan ini tidak terlalu jelas. Ketika Gu Immortals mengaktifkan Gu Fana, masalah ini akan menjadi mencolok. Namun, setelah beberapa waktu, harapan kelompok Hei Loulan menjadi. Mengapa dia memiliki begitu banyak cacing Gu? Seseorang berteriak dengan nada tidak percaya. Jumlah cacing Gu Fang Yuan melampaui imajinasi mereka. Selama pertarungan, dia mengganti cacing Gu satu demi satu seolah-olah itu sangat alami dan mudah. Bahkan jika dia memiliki asal misterius dan membuat persiapan sebelumnya untuk kemajuan Gu Immortal, mempersiapkan banyak Gu Fana, Aperture Fana tidak mampu menampung begitu banyak Gu. Tidak ada yang bisa menjelaskan ini, tidak peduli apa yang mereka pikirkan dan bingung. Mungkinkah surat wasiat Giant Sun mengingatkan adegan Fang Yuan membuka gerbang bintang? Fang Yuan telah membuka gerbang bintang di dalam gedung 88 yang sejati, sehingga kehendak Giant Sun mengetahuinya dengan jelas. Sepertinya dia mengandalkan gerbang itu untuk meninggalkan tanah yang diberkati istana kekaisaran dan memperoleh dukungan yang signifikan. Kehendak matahari raksasa sangat berpengalaman dan berpengetahuan, segera menyadari penggunaan gerbang bintang ketika memikirkan lubang bumi Gu dan penghubung surga Gu. Berkat Fang Yuan yang memiliki tanah yang diberkati Hu Immortal di belakangnya, dia dapat membeli sejumlah besar Gu Fana dari surga kuning harta karun. Meskipun dia telah memberikan sebagian besar dari mereka kepada Bai Yun Seng, dia juga meninggalkan banyak untuk dirinya sendiri. Sifat berhati-hati Fang Yuan yang bersiap untuk apapun telah terbayar pada saat ini. Huff, kamu meminjam kekuatan eksternal. Sayangnya, lawanmu adalah aku. Kehendak matahari raksasa mendengus dingin sebelum tiba-tiba bergerak. Dia menembus udara secepat kilat. Dia tidak bergerak ke cahaya kebijaksanaan tetapi menembak ke arah cacing Gu. Beberapa napas kemudian, dia muncul di atas kelompok Hei Loulan dan menjatuhkan sekelompok besar Gu Fana. Ambillah. Aku akan memberikan langkah pembunuh padamu. Matahari raksasa akan membelah dirinya menjadi selusin bagian yang menutupi cacing Gu dan langsung bergerak ke lubang semua orang. Setiap orang menerima 38 Gu. Gu Fana ini telah disempurnakan oleh kehendak matahari raksasa. Di bawah koordinasi kehendak matahari raksasa, kelompok tersebut dapat segera menyempurnakan cacing Gu dan mempelajari pembunuh bergerak melalui arah kehendak khusus. Gerakan pembunuh ini, kelompok Hei Loulan menunjukkan ekspresi kegembiraan dan keterkejutan ketika mereka memahami gerakan pembunuh. Itu hanya trik kecil yang dibuat tubuh utama saya ketika saya mendapat inspirasi selama waktu luang saya belum memberinya nama. Wasiat matahari raksasa berkata dengan nada ringan, sekarang adalah saat yang tepat untuk menggunakannya, untuk saat ini mari kita sebut saja seni penyegelan 38. Kelompok Hei Loulan segera mengaktifkan gerakan pembunuh, menghembuskan sinar ki cahaya ungu dari mulut mereka. Mata Fang Yuan menyipit, dan dia segera menghindarinya. Tapi dia memiliki ruang terbatas dan ki cahaya ungu bercampur dengan serangan lain, karena itu dia masih terpukul. Jadi seperti ini, efek gerakan pembunuh ini adalah ini. Ekspresi Fang Yuan sedikit berubah. 38 seni penyegelan ditargetkan melawan cacing Gu. Konsep ini tidak biasa. Kekuatan pertempuran Master Gu sebagian besar berasal dari cacing Gu mereka, sehingga banyak cacing Gu menargetkan titik ini seperti masalah peringkat 4 yang digigit Gu, atau Gu hitam pekat peringkat 5. Namun, gerakan pembunuh ini, 38 seni penyegelan, jauh lebih kuat daripada Gu hitam pekat. Itu bisa mencemari gerakan yang digunakan oleh Master Gu, dan semua cacing Gu yang digunakan untuk itu akan disegel satu demi satu. Gerakan pembunuh ini secara alami tidak bisa menyegel Immortal Gu. Dan untuk Gu Fana, semakin tinggi peringkat Gu, semakin pendek durasi segel. Tapi itu bisa menyegel mereka sepenuhnya,
dan cacing gu yang membentuk gerakan pembunuh ini sebagian besar biasa dan dapat dengan mudah dikumpulkan. Itu menyentuh jalur Qi dan bahkan jika gu yang menyerang digunakan, itu bisa mengikuti Qi kembali ke sumbernya, menyegel gu. Ini adalah langkah pembunuh luar biasa yang sangat sesuai dengan situasi saat ini. Setelah Fang Yuan dipukul, gu pertahanannya disegel berturut-turut. Penghalang batu dirasuki oleh Qi cahaya ungu, perisai penghalang batu gu segera disegel. Perisai tulang putih yang melayang di sekitar Fang Yuan juga diselimuti Qi cahaya ungu, jatuh satu demi satu, berubah kembali menjadi perisai tulang terbang gu. Bila angin yang diserang Fang Yuan disentuh oleh Qi cahaya ungu dan bahkan jika bila angin yang sesuai gu berada di dalam bukaannya, cacing gu akan ditutupi oleh lapisan samar Qi ungu padat dan disegel. Secara historis, menyegel gu bertahan mudah sementara menyegel menyerang gu sulit semua karena gu defensif lebih mudah diserang. Tetapi 38 seni penyegelan dapat menangani keduanya secara setara. Kuantitas cacing gu Fang Yuan menurun semakin dia menggunakannya. Dia sudah tidak memiliki banyak gu defensif dan tidak bisa secara paksa menahan Qi cahaya ungu, hanya bisa menghindar dan menghindar kemana-mana. Tapi hanya ada begitu banyak ruang, cepat atau lambat dia akan kehabisan ruang untuk berlari. Pada saat ini, Fang Yuan berinisiatif untuk menyerang Qi cahaya ungu. Dia lebih suka gu yang menyerangnya disegel, dia membutuhkan gu pertahanan untuk melindungi seluruh tubuhnya. Begitu Qi cahaya ungu menyentuh bentuk Raja Zombie Surgawi 6 lengannya, siapa yang mengatakan itu mungkin tidak menyegel cacing gu yang sesuai dan mematahkan gerakan pembunuh 6 lengan Raja Zombie Surgawi. Segera, serangan Fang Yuan mulai menjadi lebih jarang saat dia ditekan menjadi dirugikan oleh kerumunan Gu Masters. Bunuh iblis ini. Ye Luisang berteriak dengan penuh semangat dan mengirimkan ratusan bola api meledak dalam ledakan intens dengan debu dan kotoran beterbangan kemana-mana. Fang Yuan menghindar di sana-sini tetapi dia masih terkena ledakan, kulit dan dagingnya terkoyak. Kamu iblis, kamu bersalah atas kejahatan paling keji. Kamu melangkah lebih jauh dengan berani menggulingkan gedung yang sejati. Kami berakhir dalam keadaan ini semua karena Anda. Gu Guolong berteriak dengan marah, melemparkan bila angin tak berujung yang setajam pisau dan juga bisa mengejar target, luka baru terbentuk di tubuh Fang Yuan. Sinar Qi cahaya ungu juga terus-menerus dikirim sesekali. Master Gu yang masih hidup ini, lebih dari 10 jumlahnya, mengertakkan gigi dengan mata yang dipenuhi dengan kemarahan, mereka berharap mereka bisa memakan daging Fang Yuan dan meminum darahnya. Mereka telah bertempur dengan susah payah di banyak medan perang dan mengambil risiko besar untuk tiba di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Itu seharusnya menjadi kesempatan yang sangat besar, tetapi mereka berakhir dalam keadaan ini, hampir semua anggota suku, kerabat dan teman mereka telah mati. Perbedaan dari awal hingga akhir terlalu besar, dapat dengan mudah dibayangkan betapa besar kebencian dan kemarahan yang mereka rasakan terhadap penyebab utama bencana ini. Kamu akan mati seperti anjing hari ini adalah akhirmu karena menyinggung leluhur matahari raksasa. Satu Master Gu tidak lupa menyanjung kehendak matahari raksasa. Sangat disayangkan kehendak matahari raksasa bukanlah manusia, dan ekspresinya tidak bisa dilihat. Dia hanya mengingatkan semua orang, jangan membahayakan kebijaksanaan Gu apapun yang terjadi. Keinginan matahari raksasa terlalu kuat. Bukan hanya kekuatan pertempurannya, tetapi juga fondasinya yang dalam. Itu mewarisi beberapa pengalaman yang mulia abadi, hanya gerakan pembunuh yang dibuat karena kebosanan yang membuat Fang Yuan menjadi putus asa lagi. Sialan, apakah sudah waktunya untuk menggunakan jangkrik musim semi-musim gugur lagi? Fang Yuan mengertakkan gigi, sebuah pikiran muncul di benaknya. Lubang pertama dipenuhi dengan tekanan, permukaan dinding bukaan ditutupi dengan retakan yang menyerupai jaring laba-laba. Jangkrik musim semi-musim gugur melayang di tengah, saat lampu kuning dan hijau berkedip di tubuh jangkrik. Fang Yuan tidak cuek, bukaan jelas telah mencapai batasnya, itu bisa menembus detik berikutnya. Tapi dia dengan cepat menghilangkan pemikiran untuk menggunakan jangkrik musim semi-musim gugur. Semakin banyak cacing gunya disegel, daya tembaknya melemah, Fang Yuan mulai menerima pukulan secara pasif. Ayo, kenapa kamu tidak menyerang balik? Para Gu Master tertawa gila. Apakah kamu takut sekarang? Keluar dan bertarung jika kamu punya nyali. Seseorang tertawa dingin. Kamu iblis, ini adalah takdirmu yang pantas didapatkan, pergi dan mati.
Seseorang mengutuk. Melihat Fang Yuan ditekan oleh mereka, mereka merasakan kegembiraan yang luar biasa. Tiba-tiba, suara panik kehendak Mo Yao bergema di benak Fang Yuan lagi, oh tidak. Fang Yuan, bintik-bintik zombie muncul di tubuhmu. Energi kematian mulai menyerang tubuhmu. Jika bintik-bintik menyebar ke seluruh tubuhmu, kamu akan berubah menjadi Raja Zombie Surgawi 6 lengan secara nyata. Situasi yang lebih buruk telah tiba. Perkiraan batas jam belum tercapai, tetapi Fang Yuan sudah mulai menjadi zombie. Tubuh yang zombifikasi akan benar-benar tenggelam dalam energi kematian, mereka tidak dapat kembali normal. Kecuali dia menghapus gerakan pembunuh Raja Zombie Surgawi 6 lengan sekarang, bintik-bintik zombie akan terus menyebar. Tidak, begitu aku berhenti menggunakan gerakan pembunuh, kehendak matahari raksasa akan menyerang. Pada jarak ini, aku tidak akan bisa bereaksi. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, ekspresinya berubah serius. Meskipun dia memiliki Gu yang defensif, Gu Fana ini tidak layak disebutkan di depan kehendak matahari raksasa. Hanya Raja Zombie Surgawi 6 lengan yang bisa membiarkan Fang Yuan bertahan. Saat ini, meskipun kehendak matahari raksasa belum memasuki lingkaran cahaya kebijaksanaan, itu hanya karena harga yang harus dibayar terlalu besar untuk keuntungan kecil. Keinginan matahari raksasa pasti mampu berkorban. Untuk menarik tangan tak berbentuk 7 jari, dia kehilangan 8 Gu abadi. Jika saya membatalkan gerakan pembunuh sekarang, kehendak matahari raksasa akan berusaha sekuat tenaga dan membunuh saya terlepas dari pengorbanannya. Begitu saya mati, dia akan mengambil kembali esensi abadi matahari raksasa, saya tidak dapat mengambil risiko ini. Sikap Fang Yuan tegas. Tapi, tubuhmu. Nada suara Mo Yao ragu-ragu, terdengar khawatir. Fang Yuan tidak tergerak, ekspresinya ditentukan. Bintik-bintik zombie terus menyebar, hanya ada titik di punggungnya pada awalnya, tetapi sekarang hampir seluruh punggungnya tertutup. Kecepatan. Penyebaran semakin cepat, segera, dada Fang Yuan menjadi hitam. Para Gu Master melihat ini dan terkejut. Kehendak matahari raksasa tertawa terbahak-bahak, jadi ini dia, kamu telah berubah menjadi zombie terlalu lama, keseimbangan energi hidup dan mati telah rusak, sekarang energi kematian menyerangmu, kamu akan berubah menjadi zombie sungguhan, anggota orang mati hidup, monster yang bukan manusia atau hantu, kultivasimu akan stagnan selamanya. Kehendak Giant Sun memiliki pengalaman dan pengetahuan yang hebat, dia segera memahami situasi Fang Yuan. Para Gu Master merasakan lonjakan semangat, beberapa tertawa terbahak-bahak, hahaha, bertahan dalam kejahatan membawa penghancuran diri, iblis, kamu telah melakukan terlalu banyak perbuatan jahat, akhir yang mengerikan ini disebabkan sepenuhnya oleh dirimu sendiri. Bahkan tanpa kami menyerang sekarang, kamu sudah selesai. Anggota jalan iblis mendambakan kekuatan dan mengabaikan yang lainnya, Anda akhirnya mengalami konsekuensi yang menyakitkan sekarang. Sayang sekali, bahkan jika kamu menjadi abadi untungnya, kamu masih menjadi zombie, monster. Ini adalah hasil dari kamu bermain-main dengan skema jahat dan menyebabkan kerugian bagi semua orang, menjadi musuh dengan leluhur raksasa matahari, dan bersama kami dari jalan yang benar. Kehendak Mo Yao juga mendesak, Fang Yuan, harga yang harus dibayar terlalu besar. Menurut pendapat saya, kehendak matahari raksasa belum tentu menyerang, tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa. Anda memiliki bakat dan kemampuan yang hebat, Anda tidak boleh berakhir seperti ini. Belum terlambat untuk berhenti sekarang, begitu Anda berubah menjadi Raja Zombie Surgawi 6 lengan secara nyata, akan terlalu sulit untuk kembali menjadi manusia. Tatapan Fang Yuan bersinar, emosinya bergejolak, karena ekspresinya berubah. Tapi akhirnya, giginya yang terkatupkan tidak mengendur. Dia berubah menjadi Raja Zombie Surgawi 6 lengan sepenuhnya. Bintik-bintik itu mengubah tubuhnya menjadi hitam, di jalan kekuatan aperture abadi, langit dan bumi yang cerah dan jernih berubah menjadi warna gelap yang menakutkan, gunung batu putih runtuh satu demi satu. Langit abu-abu gelap dan tanah membusuk, tidak ada jejak energi kehidupan. Sementara itu, di aperture pertama, itu juga sangat sunyi. Dinding bukaan kristal ungu tidak lagi memiliki penampilan sebening kristal, mereka tampak seperti batu abu-abu. Tapi justru karena ini, tekanan musim semi musim gugur Cicada tidak lagi begitu mengancam. Tepat setelah menjadi Gu Immortal, dia terdegradasi menjadi zombie. Semua akumulasi masa lalunya, semua prestasinya,
semuanya berubah menjadi. Mulai saat ini, kultivasinya tidak bisa maju sedikit pun. Tanpa potensi untuk maju, dalam hal ini, Fang Yuan lebih buruk daripada manusia. Bahkan dengan kemauan besi Fang Yuan, dia merasa sedikit sunyi. Pikiran untuk menggunakan jangkrik musim semi musim gugur muncul di kepalanya sekali lagi. Jika saya menggunakan jangkrik musim semi musim gugur dan memulai ulang semuanya, saya akan dapat dengan cepat mundur dan menghindari situasi mengerikan ini dengan kemampuan terbaik saya. Tapi Fang Yuan dengan paksa menekan pikiran ini. Tabir angin asimilasi sangat dekat sekarang, tanpa suara dari angin, itu menyebar tanpa suara, menekan ruang dan membawa tekanan mental yang sangat besar bagi semua orang di tempat kejadian. Fang Yuan mengamati semua orang dari jauh, tiba-tiba melakukan sesuatu yang mengejutkan, dia menghentikan aktivasi semua gunya. Dia benar-benar menjadi Raja Zombie Surgawi 6 lengan, dia tidak perlu menggunakan cacing gu untuk mengaktifkannya. Saat Ki Cahaya Ungu menghantamnya, gerakan ini, 38 seni penyegelan, tidak berpengaruh. Selama Fang Yuan tidak mengaktifkan cacing gunya, Ki Cahaya Ungu tidak akan dapat mengikuti Ki di dalam dan melacaknya kembali ke sumbernya, menyegel cacing gu. Semua orang tercengang, bahkan keinginan matahari raksasa tersentak ringan. Tapi selanjutnya, Gu Masters meletus dengan momentum yang ganas. Bunuh iblis ini. Dia berhenti menggunakan cacing gunya tepat di depan kita, dia mencari kematian. Semua orang berteriak, dan berteriak dengan paru-paru mereka. Fang Yuan mundur selangkah demi selangkah, menggunakan pertahanan dan kecepatan pemulihan Raja Zombie Surgawi 6 lengan untuk menahan serangan. Hati-hati, jangan pukul kebijaksanaan Gu. Melihat Fang Yuan semakin dekat dengan kebijaksanaan Gu, Hei Loulan dengan cepat memberikan pengingat. Para Gu Master mengendalikan daya tembak mereka, tidak lagi melepaskan serangan mencolok, tetapi membidik Fang Yuan dengan lebih tepat. Penampilan Fang Yuan tidak seperti sebelumnya, dadanya terbuka, tulangnya patah, dan ususnya hancur. Dia tidak punya pilihan selain berbalik, dengan punggungnya menghadap semua orang dan menggunakannya untuk menahan serangan yang intens. Bam! Sambaran petir menyambar punggung Fang Yuan. Kekuatan yang kuat membantingnya ke tanah. Dari belakangnya, sorak-sorai bisa terdengar, hahaha, aku mengalahkannya. Gu yang baru ditangkap ini tidak buruk, itu harus menjadi palu guntur peringkat 5 Gu. Fang Yuan merangkak dengan susah payah. Punggungnya meledak, lukanya melingkar dengan petir, tulang belakang dan tulangnya terbuka ke udara. Lihat gerakan pembunuh jalur anginku. Seseorang berteriak, swoosh. Bila angin besar dengan gigi bergerigi berputar dan ditembakkan, membuat lingkaran di sekitar lengan Fang Yuan dan memotongnya, jatuh ke tanah. Orang ini bernapas dengan kasar, hampir semua esensi purbanya telah habis, tetapi matanya bersinar dengan cahaya kegembiraan yang kejam. Dia berteriak, apakah kamu melihat? Apakah kamu melihat? Aku mengambil salah satu lengannya. Huff, kamu memanfaatkan kelemahan itu, jika daging dan kulit area lengannya belum sepenuhnya dihilangkan, hanya tersisa dengan segmen tulangnya, apakah kamu bisa memotongnya? Seseorang mengejek. Tubuh Raja Zombie Surgawi 6 lengan kuat, tetapi tidak tahan dengan serangan yang serba cepat dan kuat. Semua orang tertawa terbahak-bahak, mereka berteriak dan bersorak, menyiksa Fang Yuan, merasa bangga dari luka berat yang mereka timbulkan padanya, bersaing satu sama lain. Fang Yuan dikalahkan berkali-kali, tubuhnya yang tinggi dan berotot menjadi lebih kecil. Tapi dia bangun setiap saat. Meskipun dia memiliki 1 dari 8 lengan yang tersisa, meskipun dia tidak memiliki sepetak kulit yang tidak rusak yang tersisa, meskipun darah zombinya sekarat di tanah, meskipun organnya terpapar ke udara, meskipun bahu kanannya hanya tersisa dengan tulang belikat putih pucat. Kenapa, sejauh ini? Mengapa? Keinginan Mo Yao terisak. Fang Yuan terdiam. Cukup. Kehendak matahari raksasa tiba-tiba berbicara. Para Gu Master tidak berani melanggarnya, mereka berhenti menyerang. Pada titik ini, apakah kamu masih belum menyerah? Huff, sikapmu benar-benar layak dikagumi. Kehendak Giant Sun berbicara dengan nada yang lebih lembut, cukup, tidak mudah bagimu untuk mencapai sejauh ini. Menyerah, aku akan memberimu kesempatan untuk menyerah, selama kamu mengenaliku sebagai tuanmu, aku akan mengizinkanmu untuk menebus kesalahanmu. Apa? Leluhur raksasa Sun menyelamatkannya. Leluhur, tolong pertimbangkan kembali. Semua orang terkejut. Menyerah.
Fang Yuan mengejek, biarkan saya mempertimbangkannya. Kehendak matahari raksasa melanjutkan, kamu menghancurkan 88 gedung yang sejati, dosa-dosamu tidak bisa diampun. Aku akan memberimu kesempatan untuk menebus dirimu, setelah mengenaliku sebagai tuanmu, kamu akan membantuku untuk sekali lagi mendirikan 88 gedung yang sejati, yang akan menebus dosa-dosamu. Ketika gedung yang sejati dibangun kembali, saya tidak hanya akan memberi Anda kebebasan, saya bahkan akan menyingkirkan status zombie Anda, dan mengajari Anda metode untuk mendapatkan kembali tubuh manusia. Jika orang lain mendengar ini, hati mereka akan goyah. Keinginan Giant Sun memberi Fang Yuan cara untuk hidup, yang terpenting, dia memberinya harapan untuk terus berkultivasi. Fang Yuan terdiam, biarkan saya mempertimbangkan. Kehendak Giant Sun tertawa jelas, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menunda waktu. Saya akan menghitung mundur dari 10, Anda harus memberi saya tanggapan. 10. Fang Yuan, apakah kamu benar-benar menyerah? Hati-hati dengan skema kehendak matahari raksasa, selama kamu keluar, dan meninggalkan jangkauan cahaya kebijaksanaan, kamu akan menjadi ikan di balok pemotongnya, tunduk sepenuhnya pada perawatannya. Kehendak Mo Yao dengan cemas mengingatkan di benak Fang Yuan. Fang Yuan tertawa dalam hatinya, bagaimana saya bisa begitu bodoh untuk mempercayainya. Selanjutnya, dia menghela nafas, untuk berpikir bahwa saya masih harus menggunakan kartu truf terakhir saya. Kamu masih punya kartu truf? Sejujurnya, saya punya jangkrik musim semi musim gugur. Apa? Jangkrik musim semi musim gugur? Jangan bilang itu adalah gu peringkat ke-7 di antara 10 cacing gu mistis teratas di dunia. Ia dapat melakukan perjalanan ke hulu di sepanjang sungai waktu, kembali ke masa lalu, jangkrik musim semi musim gugur yang dapat mengubah sejarah. Kehendak Mo Yao berteriak, itu benar, itu benar. Fang Yuan berkata, sambil mencibir di dalam hatinya, menanyakan keinginan Mo Yao, kamu sudah lama ingin aku menggunakannya, bukan? Fang Yuan, apa maksudmu? Bagaimana saya tahu bahwa Anda memiliki jangkrik musim semi musim gugur? Kehendak Mo Yao menatap kosong, sebelum dengan cepat menyangkalnya. Hehehe. Fang Yuan tertawa, Mo Yao, saya adalah orang yang berhati-hati secara alami, saya menganggap situasi di mana saya menderita kekalahan lebih dari kemenangan. Jadi, sejak Anda mengintai di benak saya sudah mempertimbangkan situasi terburuk. Apa situasi terburuk yang mungkin? Itu adalah fakta bahwa misteri terbesar aku memiliki jangkrik musim semi musim gugur dan terlahir kembali diketahui olehmu. Aku akan berasumsi, sejak pertama kali aku memasuki paviliun air, keinginanmu sudah mengetahui rahasia ini, kan? Kehendak Mo Yao muncul di benak Fang Yuan, dia tampak sangat tulus saat dia menggelengkan kepalanya, Fang Yuan, apakah kamu salah paham sesuatu? Fang Yuan mengabaikannya, melanjutkan, kamu tahu rahasia ini, tetapi kamu berpura-pura tidak tahu, mengungkapkan dirimu sendiri atas inisiatifmu sendiri. Selanjutnya, kamu berpura-pura telah mengecewakan Spirit Affinity House, menunjukkan ekspresi bersalah saat kamu sengaja memberiku misi untuk mengembalikan paviliun air ke Spirit Affinity House. Sebenarnya, ini adalah red herring. Untuk mendapatkan kepercayaanku, kamu benar-benar memeras otakmu. Kamu menciptakan Raja Zombie Surgawi 6 lengan untukku dan mengajariku transformasi tinta bersama dengan gerakan pembunuh jalur penyempurnaan lainnya, membantuku menyusup ke gedung yang sejati, serta memberiku beberapa pengingat dalam pertempuran, bertindak sebagai ahli strategi. Tindakan ini untuk menurunkan kewaspadaanku. Pada saat yang sama, kamu telah mengubah pikiranku, tanpa sadar mencoba memengaruhi keputusanku, kamu benar-benar memiliki niat berbahaya. Kehendak Mo Yao meninggikan suaranya, menunjukkan sedikit ketidaksenangan, nak, ada apa denganmu? Kamu benar-benar membicarakanku dengan cara ini, apakah kamu memukul kepalamu? Hehehe, Mo Yao, kamu sangat mengesankan, aku benar-benar menderita di tanganmu. Aktingmu hampir sempurna, aku hampir mempercayaimu. Ketika kehendak matahari raksasa terbangun, kamu mendesakku untuk meninggalkan tempat ini, untuk mengambil paviliun air dan kembali ke benua tengah. Tapi pada saat yang sama, kamu memengaruhi pikiranku, menyebabkan aku membuat pilihan untuk terus mengambil risiko. Saat menghadapi Ma Hongyun, Anda mendesak saya untuk membantu Ma Hongyun, tetapi di sisi lain,
Anda mengubah pikiran saya, memicu niat membunuh saya dan memanggil kemarahan dan kegembiraan saya, menyebabkan saya secara impulsif menyerang Ma Hongyun dan mengakibatkan keberuntungan peti mati hitam saya meningkat. Sejujurnya, dalam keadaan normal, saya akan mempertimbangkan biaya dan manfaatnya, bagaimana saya bisa begitu tidak berotak. Ketika saya pertama kali melihat roh tanah-tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, Frost Jade Peacock, saya belajar tentang kondisi kepemilikan. Setelah meninggalkan gedung yang sejati, saya benar-benar mengingat beberapa peristiwa di kehidupan saya sebelumnya, orang tertentu, sifat sejati saya tidak begitu lemah sehingga saya akan terpengaruh sejauh itu. Semua ini adalah kenangan terdalam dari kehidupan saya sebelumnya yang telah terkubur sampai ke lubuk hati saya. Itu semua adalah perbuatan Anda. Anda menyerang secara rahasia, dan kemudian ketika pikiran saya dalam kekacauan, Anda mencoba melihat kenangan kehidupan saya sebelumnya. Mo Yao menatap dengan mata terbuka lebar, nadanya tidak baik dan sedih, terdengar seperti pembelaan orang yang diperlakukan dengan ketidakadilan. Fang Yuan, semua ini adalah pilihanmu. Setelah mendarat dalam keadaan ini, kamu menolak untuk mengakui kesalahanmu, sebaliknya, kamu menyalahkan semuanya padaku. Fang Yuan tertawa, hahaha, akui kesalahanku, tentu saja aku mengakui kesalahanku. Fondasi saya dangkal, terutama jika dibandingkan dengan Anda atau matahari raksasa, pengalaman dan wawasan tidak lagi menguntungkan saya. Tapi tahukah Anda apa kekurangan terbesar Anda? Keinginan Mo Yao mendengus, melipat tangannya di depannya, nak, aku akan marah jika kamu terus berbicara seperti ini. Selama ini aku telah membantumu, apakah ini cara kamu memperlakukan dermawanmu? Fang Yuan tidak mendengarkannya, dia mengabaikan ini dan terus berbicara, kekurangan terbesarmu adalah kamu benar-benar mengirim paviliun air untuk menyerang tangan tak berbentuk 7 jari. Misi yang kamu berikan padaku adalah mengembalikan paviliun air ke rumah afinitas roh. Mengapa pada saat krusial, kamu menyerah pada paviliun air untuk melindungiku? Jangan katakan padaku bahwa selama hari-hari bersama ini, kamu mengubah prinsipmu dan mulai merawatku. Hehe, saya dapat mengakui karisma saya belum mencapai level itu. Ini cukup untuk menunjukkan, apa yang disebut misi yang kamu berikan padaku adalah red herring. Suara Fang Yuan jelas, tetapi kehendak Mo Yao mendengarkannya seperti guntur yang bergemuruh. Dia tenggelam dalam keheningan. Kali ini, dia tidak membantahnya. Fang Yuan tertawa ringan, melanjutkan, selain ini, kamu memiliki lebih banyak kekurangan. Pertama, kamu menempatkan paviliun air di tubuhku tetapi menyembunyikan fakta itu, jelas kamu menyembunyikan niat buruk, ingin mengendalikanku menggunakan rumah Gu abadi peringkat 7 ini selama momen penting. Kedua, jika kamu benar-benar akan bekerja sama denganku, mengapa kamu menyembunyikan kehendak seperti apa kamu? Ini menunjukkan bahwa saat jenis keinginanmu terungkap, aku akan curiga padamu. Ketiga, kamu sengaja memberiku waktu yang salah sehingga tubuhku akan benar-benar berubah menjadi Raja Zombie Surgawi 6 lengan. Setelah saya menjadi zombie, saya merasa sunyi, itu juga karena Anda. Keempat, kamu memainkan trik beberapa kali dan diam-diam memengaruhi pikiranku, membuatku berpikir untuk menggunakan jangkrik musim semi-musim gugur berulang kali. Saya adalah orang dengan kemauan yang tegas, saya tidak ragu-ragu, begitu saya memutuskan rencana, saya akan melaksanakannya tanpa keraguan. Bagaimana saya bisa memiliki pemikiran yang sama berkali-kali? Kelima, karena kamu memiliki sedikit esensi abadi, dan aku telah menjadi Gu immortal, mengapa kamu tidak meminjamkanku paviliun air sebelumnya? Terbukti, kamu punya rencana lain. Hehehe. Kehendak Mo Yao tertawa keras, membalas, Fang Yuan, kata-katamu bertentangan dengan dirimu sendiri. Jangan lupa, akulah yang menyelamatkan hidupmu. Jika aku tidak menggunakan paviliun air, kamu akan terbunuh oleh kehendak matahari raksasa. Sekarang, kamu mengatakan bahwa aku sengaja menyakitimu, berbohong tentang waktu Raja Zombie Surgawi 6 lengan dan menyebabkan transformasi menjadi permanen. Dengan cara ini, aku telah menyelamatkanmu dan menyakitimu, apakah aku gila? Tentu saja kamu tidak gila, sebenarnya, selama ini kamu berpikiran sangat jernih. Pertama-tama Anda menyakiti saya, kemudian Anda menyelamatkan saya, semua ini adalah bagian dari rencana Anda. Hehe, jika aku jadi kamu, berpikir dalam sudut pandangmu, tidak sulit untuk menebak niatmu.
Setelah berhenti sejenak, Fang Yuan melanjutkan, jika saya adalah wasiat dan tetap berada di dunia ini selama 10.000 tahun, setelah tubuh utama saya sudah mati dan kekasih saya juga mati setelah kesengsaraan yang gagal, pada titik ini, ketika saya melihat jangkrik musim semi musim gugur, apa yang akan saya pikirkan? Jawabannya jelas, saya secara alami ingin menggunakan jangkrik musim semi musim gugur dan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Efek musim semi musim gugur Cicada adalah mengorbankan semua yang dimiliki Master Gu, hanya menjaga kesadaran mereka di Gu. Pada saat krusial, saya akan menyelinap ke jangkrik musim semi musim gugur dan menghancurkan kehendak Gu Master, menggantikannya dan kembali ke masa lalu untuk menghidupkan kembali diri saya sendiri, mengubah sejarah dan mengubah nasib saya. Fang Yuan memiliki analisis yang baik, dia memancarkan kepercayaan diri dan sikap yang luar biasa. Pupil keinginan Mo Yao menyusut, dia terdiam lagi. Fang Yuan melanjutkan, namun, bagimu untuk memenuhi tujuan ini, ada banyak kesulitan, terutama, ada dua kendala besar. Pertama, kamu hanyalah wasiat, tidak peduli apa jenis keinginanmu, kamu tidak dapat menggunakan sebagian besar cacing Gu sendiri. Jangkrik musim semi musim gugur bukan hanya kasus seperti itu, tetapi juga membutuhkan lebih banyak lagi. Dibutuhkan Master Gu untuk meledakkan sendiri, menggunakan esensi, daging, dan semua cacing Gu lainnya sebagai pengorbanan untuk menjadi kekuatan pendorong untuk mendorong Master Gu kembali ke masa lalu. Semakin kuat bahan bakarnya, semakin jauh ke masa lalu ia bisa kembali. Kedua, jangkrik musim semi musim gugur adalah cacing Gu saya, Gu vital saya sebenarnya, itu tidak biasa. Kamu bukan tangan tanpa bentuk, kamu tidak bisa mengambilnya dariku dengan paksa. Saya juga telah menemukan banyak cacing Gu jalur kebijaksanaan, dan dapat membuat banyak jenis wasiat, sehingga bahkan lebih sulit bagi Anda untuk merebutnya. Oleh karena itu, kamu tidak punya pilihan selain terus berinteraksi denganku dan menunggu kesempatan sesuai dengan situasinya. Di satu sisi, Anda perlu memperkuat saya dan meningkatkan fondasi saya, dengan begitu, kekuatan peledakan diri saya akan menciptakan lebih banyak kekuatan pendorong saat mengaktifkan jangkrik musim semi musim gugur. Di sisi lain, Anda perlu menciptakan situasi keputusasaan mutlak bagi saya, sehingga saya tidak punya pilihan selain mengambil risiko besar. Tidak punya pilihan selain menggunakan jangkrik musim semi musim gugur. Mengatakan ini, Fang Yuan menghela nafas, saya waspada terhadap Anda sebelumnya, tetapi saat Anda secara bertahap memengaruhi pikiran saya akhirnya jatuh cinta pada skema dan pengaturan Anda. Anda mempengaruhi saya secara diam-diam, menyebabkan saya mengambil risiko berkali-kali di gedung yang sejati, dan bahkan membujuk saya untuk berurusan dengan Ma Hongyun, untuk berurusan dengan kehendak matahari raksasa, dan Hei Loulan. Banyak hal yang jelas merugikan saya dan tidak rasional, tetapi saya masih bertindak atas dorongan hati berkali-kali. Kamu membuatku menjadi musuh yang kuat, untuk menciptakan situasi di mana aku akan putus asa. Tapi di sisi lain, kamu takut berlebihan dan membuatku mati. Jadi, pada saat krusial, ketika hidupku dipertaruhkan, kamu harus bergerak dan mengekspos paviliun air, untuk membantuku selamat dari pukulan fatal Giant Sun. Jadi, ketika aku akan ditangkap oleh tangan tak berbentuk, kamu mengaktifkan paviliun air dan menabraknya, kamu takut itu mengambil jangkrik musim semi musim gugur saya, Anda takut jangkrik musim semi musim gugur terungkap. Percakapan antar wasiat sangat cepat, meskipun mereka telah banyak berbicara. Tetapi setelah Fang Yuan mengatakan itu, wasiat Mo Yao tidak membalas untuk waktu yang lama. Itu adalah keheningan di benaknya. Di dunia luar, kehendak matahari raksasa sudah menghitung mundur menjadi 6 dari 10. Akhirnya, Mo Yao memecah keheningan, bertepuk tangan sambil tertawa, hehehehe, analisis yang bagus, bagus. Anda benar-benar mengungkap misteri selangkah demi selangkah, itu sangat teliti dan jelas. Untuk berpikir bahwa aku telah merencanakan untuk waktu yang lama, namun aku tidak berhasil menipu Anda. Aku benar-benar kagum padamu, Nak, bahkan sebagai orang yang terlahir kembali, bakatmu benar-benar mencengangkan. Jika Anda lahir di zaman saya, kami mungkin berteman baik, siapa tahu. Sayang sekali, sayang sekali. Fang Yuan telah memahami segalanya, ini adalah wasiat Mo Yao meletakkan kartunya di atas meja. Keinginan Mo Yao tidak bisa berpura-pura lebih jauh, pada saat ini, dia memilih untuk mengaku.
Tubuhnya ramping dan indah, kerudung hitam menutupi wajahnya, meskipun dia adalah kehendak, dia seperti teratai malam yang diam-diam mengambang dalam kegelapan, dia memiliki sikap anggun dan watak yang agung. Seperti yang diharapkan dari peri generasi ke-36 Spirit Affinity House, Gu Immortal peringkat 7, Grandmaster jalur penyempurnaan. Meskipun rencananya terungkap, dia tidak malu atau malu. Melihat bahwa tidak ada harapan untuk melanjutkan fasadnya, dia menunjukkan sikap polos, sangat terus terang. Dia menghela nafas, saat itu, ketika tubuh utama saya mengambil risiko untuk memasuki 88 gedung yang sejati, saya memperoleh warisan di domain terpencil warisan sejati, menciptakan wasiat saya ini dengannya. Saya meninggalkan warisan di Qiyu, di satu sisi, saya sedang mempersiapkan kecelakaan apapun, untuk menjaga kesempatan memurnikan bencana yang memanggil Gu. Di sisi lain, itu adalah jebakan yang menargetkan rumah afinitas roh. Saat itu, saya telah mengkhianati sekte saya untuk Boking, tetapi saya tidak menyangka bahwa 10.000 tahun kemudian, Andalah yang datang. Sebenarnya, ketika kamu memurnikan bencana yang memanggil Gu, aku sudah menemukan jangkrik musim semi-musim gugurmu. Aku adalah Grandmaster jalur penyempurnaan, aku merusak proses penyempurnaan Gu abadi, bencana yang memanggil Gu yang kamu sempurnakan sudah memiliki keinginanku di dalamnya. Pengaturan ini awalnya dimaksudkan untuk menargetkan pengejar dari Spirit Affinity House, karena tidak ada yang bisa melepaskan kesempatan untuk menyempurnakan Gu abadi. Seperti yang kamu katakan, ketika aku pertama kali menemukan bahwa kamu memiliki jangkrik musim semi-musim gugur, aku sangat bersemangat, segera berpikir untuk menggunakan jangkrik musim semi-musim gugur untuk terlahir kembali. Aku menggunakan bencana yang memberi isyarat kepada Gu untuk menarikmu ke paviliun air. Kamu menyempurnakan 10% dari paviliun air, itu adalah sesuatu yang sengaja aku rekayasa untuk membuatmu kurang waspada. Ketika kamu pergi, aku mengaktifkan paviliun air dan bersembunyi di keringat di kulitmu. Tapi dalam aspek ini, bagaimana Anda mengkonfirmasi bahwa paviliun air ada pada Anda sejak awal? Fang Yuan menjawab, ini tidak sulit ditebak. Anda harus memastikan keselamatan saya, hanya keinginan Anda saja tidak cukup, paviliun air rumah Gu abadi peringkat 7 adalah perlindungan terkuat Anda. Kedua, berpikir akan menghabiskan pikiran Anda, dan menyebabkan keinginan Anda melemah. Aku membuatmu mengerahkan dirimu dalam menciptakan gerakan pembunuh, tetapi kamu tidak pernah masuk ke dalam keadaan lemah. Selanjutnya, Anda bersaing melawan kehendak matahari raksasa dalam pikiran saya, dan bahkan membantu menyempurnakan warisan sejati tertinggi dari gedung yang sejati. Selanjutnya, engkau berada di bawah terang kebijaksanaan, tetapi aku tidak melihat kehendakmu melemah. Satu-satunya penjelasan adalah paviliun air. Keinginan Anda selalu mendapatkan pengisian kembali. Ketika saya pertama kali memeriksa cacing Gu yang membentuk paviliun air, saya tidak menyadarinya. Cacing Gu yang paling penting adalah jalan kebijaksanaan Gu abadi, nikmati air dan gunung Gu, kan? Hehehe, kamu setengah benar. Wasiat Mo Yao mengaku, kesenangan di air dan gunung Gu hanya dapat menciptakan kehendak yang menyenangkan, tetapi keinginan saya bukanlah kehendak yang menyenangkan, jadi saya menggunakan cacing Gu lainnya untuk mengubah kehendak yang menggembirakan. Kehendakku ini memang dapat memengaruhi pikiranmu, mencampuri garis pemikiranmu dan membuatmu bertindak berbeda dengan sifatmu. Apakah saya benar mengatakan, kamu sengaja kalah karena keinginan matahari raksasa? Fang Yuan tertawa, keinginan matahari raksasa memang kuat, tetapi perbedaan kekuatan pertempuran kita tidak akan begitu besar. Ketika saya terbangun dengan kaget, saya menyadari bahwa paviliun air telah berubah menjadi baju besi di sekitar saya, menyelamatkan hidup saya. Pada saat itu saya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun saya waspada di masa lalu, karena pengaruh Anda, itu berangsur-angsur menghilang. Tetapi meskipun saya menemukan sesuatu yang salah, saya tidak bisa memastikannya. Ketika kehendak Giant Sun menyerangku dengan hiruk-pikuk, aku menebak taktiknya. Medan perang ini sangat besar, hanya ada sedikit elemen luar yang dapat memengaruhi pertempuran, mengapa saya tidak waspada terhadap tangan yang tidak berbentuk. Jadi, aku mengambil risiko dan mengikuti taktiknya, dengan sengaja bergerak perlahan sehingga tangan tak berbentuk itu akan menyerangku. Pada akhirnya, saya mendapatkan bukti niat buruk Anda. Selanjutnya, meskipun paviliun air pecah,
aku masih takut dengan kekuatannya. Jadi, aku membujukmu untuk memasuki aperture abadiku, dan pada saat yang sama, menggunakan cacing gu kamu untuk bertarung. Aku sengaja terkena banyak gerakan pembunuh, dan sebagian besar cacing gu yang aku pinjam darimu disegel sebagai hasilnya. Ini untuk mencegahmu memiliki cacing gu yang tidak membutuhkan esensi purba untuk diaktifkan. Kehendak Mo Yao mendengar ini dan menggelengkan kepalanya, berseru, Fang Yuan, kamu terlalu cerdik, saat kamu menemukan sesuatu yang salah, kamu merencanakan sejauh ini, aktingmu melampaui saya. Tapi ada sesuatu yang tidak saya mengerti. Fang Yuan bertanya, oh, apa itu? Sebelumnya, saya kehilangan perjalanan abadi tetap immortal gu ke tangan tak berbentuk 6 jari. Saya tahu bahwa perjalanan abadi tetap adalah gu abadi yang benar-benar ingin Anda singkirkan, karena terlalu memengaruhi rencana Anda. Tapi bagaimana kamu begitu yakin bahwa tangan tak berbentuk 6 jari itu akan mengambil perjalanan abadi tetap, dan bukan gu abadi lainnya, apalagi jangkrik musim semi musim gur? Wasiat Mo Yao tertawa pahit, nak, saya hanya surat wasiat yang ditinggalkan oleh tubuh utama selama 10.000 tahun, apakah Anda benar-benar berpikir saya dapat mengendalikan seluruh situasi? Saat itu, situasinya sangat kacau, dan pada saat tangan tak berbentuk itu meraih Anda, saya ragu-ragu, takut untuk menunjukkan paviliun air karena itu akan menarik kecurigaan Anda. Tapi selanjutnya, setelah perjalanan abadi tetap, saya sangat gembira, saya dengan cepat mengganggu pikiran Anda, menyebabkan Anda membantu Bai Yun Seng. Ini menunda beberapa waktu, dan Anda kehilangan perjalanan abadi tetap. Fang Yuan menatap kosong, keberuntunganmu sangat bagus. Mo Yao menggelengkan kepalanya, tersenyum pahit, saat itu, saya menyelinap ke gedung yang sejati dan ingin mendapatkan keberuntungan yang menyaingi surga gu, melepaskannya pada akhirnya. Sejak itu, keberuntungan saya sangat buruk. Kemudian, ketika saya memblokir tangan tak berbentuk 7 jari untuk Anda, niat saya adalah untuk mengorbankan bencana peringkat 7 yang memanggil gu di paviliun air, sayang sekali tangan tak berbentuk itu mengambil inti, harmoni air gu abadi. Jika jangkrik musim semi musim gugur Anda memiliki kesadaran manusia, saya akan menyerang sejak lama. Sayangnya, kehendak gu immortal Anda masih ada di dalam, dan saya tidak berani bertindak gegabah, hanya mempengaruhi Anda secara diam-diam. Ketika aku bersembunyi di benakmu, aku telah memperhatikan pikiranmu dan telah mencoba membaca ingatanmu. Tetapi setelah bertarung dengan kehendak matahari raksasa, saya tidak bisa berpisah, semua keinginan saya digunakan untuk memanipulasi paviliun air untuk melindungi hidup Anda. Jika tidak, saya akan memperhatikan ketika Anda merasakan sesuatu yang salah. Bahkan, saya akan mengganggu pikiran Anda dan membuat Anda mengabaikan masalah ini. Selain itu, saya memiliki sedikit esensi abadi yang tersisa, sebagian besar digunakan untuk membuat surat wasiat. Taktik Anda untuk mengkonsumsinya sangat efektif, tetapi jika saya memiliki 5 atau 6 manik-manik esensi abadi kurma merah, situasinya akan sangat berbeda. Petik 2. Fang Yuan mengangguk, Sai, sebenarnya, ini bukan pertarungan yang adil. Sebuah kehendak saja tidak dapat berpikir sedalam tubuh utama. Terutama ketika surat wasiat memiliki spesialisasi mereka sendiri dan akan bertindak berdasarkan sifat-sifat tersebut. Surat wasiat hanyalah kehendak, tidak dapat menggantikan tubuh utama. Jika tubuh utamamu berurusan denganku, aku akan kalah sejak lama. Peri Mo Yao, kamu benar-benar sesuai dengan namamu. Hanya dengan kemauan yang Anda tinggalkan, Anda bisa mencapai tahap ini. Fang Yuan menghela nafas terus-menerus, setelah mengungkapkan kartu mereka, dia malah mulai menghibur kehendak Mo Yao, tampaknya melupakan status mereka sebagai musuh, seolah-olah dia adalah teman lama Mo Yao. Dia terus menghela nafas, rencanamu benar-benar terlalu sulit, seperti berjalan di atas tali, kamu harus berhati-hati dengan keseimbangan situasi setiap saat. Jika ketika kamu merencanakan melawanku sebelumnya, ada kemungkinan aku akan terus dibodohi olehmu. Sayangnya, tepat sebelum datang ke dataran utara, saya membuat kesalahan yang sama, dan keputusan hidup saya adalah untuk tidak pernah melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Mengatakan demikian, gambar seorang wanita muda berpakaian putih muncul di benak Fang Yuan. Sebenarnya, itu juga berkat bantuan kebijaksanaan Gu. Bahkan tanpa menggunakannya secara pribadi, hanya dengan lingkaran cahaya yang dipancarkannya,
pikiran saya menjadi sangat tajam dan saya mengerti banyak hal, sehingga dapat mengekspos skema Anda. Seperti yang diharapkan dari peringkat 9 Gu Abadi. Setelah berbicara sebanyak ini, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda, jenis kemauan apa Anda? Mo Yao terkekeh, sebaiknya aku memberitahumu sekarang. Karena Anda sudah mengetahui metode saya, cepat atau lambat Anda akan mendapatkan jawabannya. Faktanya, dalam keadaan seperti itu, sudah terlambat bahkan jika Anda menemukan motif saya yang sebenarnya. Tidak diragukan lagi Anda perlu menggunakan jangkrik musim semi musim gugur untuk meledakkan sendiri. Wasiat saya disebut surat wasiat palsu. Palsu dan benar, kebenaran dan kebohongan, kehendak palsu dapat menyamar sebagai pikiran seseorang dan bertabrakan dengan pikiran lain, mengubah hasil pemikiran mereka dan memengaruhi keputusan dan tindakan seseorang. Fang Yuan langsung menyadari, tidak heran aku tidak dapat menemukan di mana kamu bersembunyi ketika aku memeriksa pikiranku. Anda menyamar sebagai bagian dari pikiran saya. Tapi kamu salah dalam satu hal, aku tidak akan menggunakan jangkrik musim semi musim gugur. Apakah kamu yakin? Hehehe. Kehendak Mo Yao tertawa, Raja Zombie Surgawi 6 lengan adalah gerakan pembunuh yang saya sempurnakan dengan Anda. Saya sengaja memberikan perkiraan yang salah dan menyebabkan tubuh Anda berubah menjadi zombie, Anda tidak lagi memiliki cara untuk maju. Pada titik ini, Anda tidak memiliki masa depan. Aku sudah berada di dekatmu begitu lama, aku memahamimu dengan baik, kamu tidak punya kartu truf yang tersisa. Saat ini, kerudung angin asimilasi semakin dekat, dan kamu telah kehilangan perjalanan abadi tetap, apakah menurutmu kamu bisa membuka gerbang bintang di sini? Jangan tidak realistis. Anda akan diserang oleh semua orang, meskipun Anda sengaja bertindak lebih lemah, kekuatan pertempuran Anda yang sebenarnya masih kalah dengan kehendak matahari raksasa. Bagaimanapun, ini bukan domain terpencil warisan yang sebenarnya. Di dalam domain terpencil warisan sejati, wasiat dan pikiran ditekan. Adapun jejak gelombang duniawi Immortal Gu, aku tidak akan meminjamkannya padamu lagi. Selain itu, selain kehendak Giant Sun, kamu masih memiliki ancaman besar di sini, yaitu Hei Lo Wulan dengan fisik bela diri sejati kekuatan besar. Tahap puncak peringkat 5, pikirkan tentang kekuatan ledakan dirinya. Saat ini, Anda hanya berpegang karena terang kebijaksanaan. Hahaha, dengan begitu banyak musuh yang kuat, kamu sudah habis. Kehendak Mo Yao tertawa sejenak sebelum nadanya menjadi lebih tenang, kamu menolak untuk menggunakan jangkrik musim semi musim gugur karena kamu waspada terhadap keberuntungan peti mati hitammu. Anda tidak harus terlalu gugup. Kelemahan musim semi musim gugur jangkrik adalah akan menyebabkan keberuntungan pemiliknya menjadi semakin buruk. Saat itu, Yang Mulia Iblis Teratai Merah adalah korban dari ini. Keberuntungan benar-benar kuat dan berpengaruh, tidak diragukan lagi, tetapi tidak dapat memutuskan segalanya, itu tergantung pada siapa yang menghadapinya. Kamu memiliki begitu banyak nasib buruk, namun dengan kekuatan dan kebijaksanaanmu, kamu masih berhasil sampai sejauh ini. Ma Hongyun memiliki begitu banyak keberuntungan, namun dia tidak bisa memahaminya dengan baik, meskipun dia melarikan diri dari tempat ini, dia pasti akan jatuh ke tangan Gu Immortals Dataran Utara dan menjadi tawanan. Fang Yuan mencibir, kamu telah merencanakan selama ini, aku yakin kamu telah membuat persiapan yang cukup, kamu memiliki keyakinan akan kemenangan tertentu. Kontes kemauan bukanlah keahlianku. Jika aku meledakkan diri sendiri, yaitu menggunakan kelemahanku untuk melawan kekuatan musuhku, bagaimana aku bisa begitu bodoh? Mo Yao juga tertawa, berpikir bahwa kamu akan memiliki sisi pemalu. Sangat disayangkan, tetapi Anda tidak sepenuhnya benar. Saya memang berniat menggunakan jangkrik musim semi musim gugur, tetapi tidak mungkin dengan yayasan Anda untuk melakukan perjalanan 10.000 tahun ke masa lalu. Saya berencana untuk menemukan warisan Red Lotus Demon Venerable saat melakukan perjalanan ke hulu di Sungai Waktu. Dengan menggunakan kekuatan warisan, saya akan kembali melakukan perjalanan melawan arus, 10.000 tahun ke masa lalu. Hehehe, tidakkah kamu ingin melihat seperti apa warisan Yang Mulia Iblis Teratai Merah? Mo Yao mengatakan sesuatu yang mengejutkan, dia benar-benar tahu tentang tanah warisan rahasia Yang Mulia Iblis Teratai Merah. Tapi Fang Yuan tidak memberikan jawaban, dia terdiam.
Di luar, surat wasiat Giant Sun akhirnya menghitung mundur dari 10 menjadi 1. Sepertinya kamu masih sangat keras kepala, kamu ingin melawan sampai akhir. Melihat Fang Yuan tidak menyerah, kehendak Giant Sun mengatakan ini dengan nada yang dalam dan rendah. Setan ini pantas mendapatkan kematian. Leluhur matahari raksasa telah memberinya belas kasihan, memberinya kesempatan untuk membuka lembaran baru, namun dia masih menolak untuk berubah. Ye Lui Sang berteriak, namun di lubuk hatinya dia merasa tenang. Bunuh iblis ini. Potong kepalanya dan jadikan itu termos urin kita. Hari ini, kita akan memusnahkan ancaman masyarakat. Semua orang marah. Oh tidak, tabir angin asimilasi sudah dalam jarak 100 langkah dari kita. Leluhur matahari raksasa, apa yang akan kita lakukan? Seseorang berkata dengan kaget. Kebijaksanaan Gu mempertahankan lingkaran cahaya untuk melindungi dirinya sendiri. Para Master Gu semuanya berdiri di dekat tepinya dan di luarnya, hanya Fang Yuan yang ada di dalam. Saat kerudung angin asimilasi semakin dekat, itu menyusutkan ruang yang ada di dalamnya dan hanya dalam waktu singkat, kerudung angin akan mencapai permukaan lingkaran cahaya-cahaya. Bersambung.